Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yurensi Nabila Febriani dengan NIM 2020143597, kelas 4O, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Organisasi Gerakan Pramuka. Nah, di sini ada 4 subtema yang akan saya paparkan. Yang pertama, struktur organisasi gerakan kepramukaan. Yang kedua, peran majelis pembimbing. Yang ketiga, fungsi kuartir-kuartir. Yang keempat, gugus depan. Nah, langsung saja masuk ke subtema yang pertama, yaitu struktur organisasi kepramukaan. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan apa sih struktur organisasi gerakan pramuka. Nah, jadi struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau definisi yang mencerminkan tingkat organisasi gerakan pramuka melalui dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada struktur organisasi gerakan pramuka. Yang pertama itu Presiden RI atau Pramuka Utama. Nah, di sebelah kirinya itu ada Presiden atau Kamabinas. Nah, jadi Presiden atau Kamabinas itu adalah pramuka di tingkat nasional atau Mabinas yang dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Nah, di bawahnya itu adalah Mabida atau tingkat daerah. Nah, di sini di tingkat daerah diketuai oleh gubernur. Yang ketiga ada tingkat cabang atau Mabicab. Nah, untuk tingkat cabang ini diketuai oleh bupati atau wali kota. Yang keempat tingkat mengomel atau Mabinan. Atau ini bisa diketuai oleh camat. Nah, yang selanjutnya itu ada tingkat gudep atau tingkat gugus depan, atau yang bisa disebut dengan Mabigus. Nah, untuk tingkat gudep ini diketuai oleh anggota yang dipilih secara langsung di tingkat Saka. Nah, ini biasanya dijabat oleh pejabat pada lembaga atau instansi daerah setempat. Yang selanjutnya itu ada BPK. BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, BPK ini tugasnya mengawas Karnas, Kuarda, Kuarcap, dan Kuaran. Nah, apa sih Kuarnas, Kuarda, dan Kuarcap itu? Nah, jadi Kuarnas itu adalah kuartir di tingkat nasional yang biasa disebut dengan Kuarcas. Nah, di sini itu ada musyawarah nasionalnya yang masa baktinya berakhir dalam 5 tahun. Nah, lanjut ke Kuarda itu Kuarda itu adalah kuartir tingkat daerah. Nah, di sini telah disepakati di musyawarah nasional untuk masa baktinya berakhir dalam 5 tahun. Yang ketiga ada Kuarcap. Kuarcap ini merupakan kuartir tingkat cabang. Nah, di sini telah disepakati di dalam musyawarah nasional untuk masa baktinya itu berakhir dalam 5 tahun. Selanjutnya ada Kuaran. Nah, Kuaran ini adalah kuartir tingkat ranting. Nah, di sini telah disepakati dalam musyawarah nasional masa baktinya itu berakhir dalam kurun waktu 3 tahun. Dan selanjutnya ada gugus depan atau Kogudep. Nah, Kogudep ini telah disepakati di dalam musyawarah nasional itu masa baktinya berakhir juga dalam 3 tahun. Lanjut ke materi kedua, yaitu peran majelis pembimbing. Nah, majelis pembimbing gerakan pramuka untuk selanjutnya itu disebut dengan MABI. Nah, majelis pembimbingan pramuka itu adalah suatu badan dalam gerakan pramuka yang memberi bimbingan, bantuan moral, organisator, material dan finansial, serta konsultasi kepada gudep,
satuan dan kuartir yang bersangkutan. Nah, tugas pokok dari MABI ini adalah memberi bimbingan dan bantuan yang bersifat moral, organisatior, material, finansial, dan konsultasi kepada gudeg, satuan dan kuartir yang bersangkutan. Nah, di sini dapat dijelaskan itu kata-kata memberi bimbingan itu artinya di atas mengandung makna memberi arahan, saran, nasihat, dan dukungan moral. Yang kedua adalah kata-kata memberi bantuan. Nah, ini dimaksud di atas mengandung makna membuka jalan, mengusahakan kesempatan, fasilitas, dana, dan memberi peluang agar pramuka mendapat akses untuk memperoleh bantuan dari pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah kata-kata dari konsultasi. Nah, yang dimaksud di atas menggunakan makna bahwa gudeg, satuan, dan kuartir dapat berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan citra gerak pramuka. Nah, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu fungsi kuartir. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu fungsi kuartir pembimbing. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kuartir. Jadi, kuartir adalah suatu badan pengelola gerakan pramuka yang mempunyai tugas pokok pembinaan kepada kuartir, satuan, dan gugus depan dalam pengembangan gerakan pramuka untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan wilayahnya, kuartir dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan nasional oleh kuartir nasional. Yang kedua, tingkatan provinsi oleh kuartir daerah. Yang ketiga, di tingkat kabupaten oleh kota oleh kuartir cabang. Dan yang keempat itu di tingkat kecamatan oleh kuartir ranting. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu gugus depan. Gugus depan. Jadi gugus depan ini disingkat jadi gudeg, yang artinya suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Nah, untuk ketentuan umum, anggota gerakan pramuka yang berkedudukan sebagai peserta didik, pembina pramuka, dan anggota majelis pembimbing gugus depan atau MABIGUS ini dihimpun dalam gudeg. Nah, gudeg itu dibentuk yang pertama itu bisa di lembaga pendidikan umum seperti sekolah dan perguruan tinggi, lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren ataupun gereja, di rukun warga atau rukun tetangga, dan yang terakhir bisa juga dibentuk di perwakilan rakyat Indonesia di luar negeri. Sebagaimana yang dimaksud dalam sistem satuan terpisah, anggota putri dan anggota putra dihimpun dalam gudeg yang terpisah. Masing-masing gudeg berdiri sendiri. Untuk pasukan putra gugus dengan nomor akhir genap, sedangkan pasukan putri dengan nomor ganjil. Baiklah, demikian itu saja materi yang bisa saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.